Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah bumi mengaji di manapun Anda berada, marilah kita bersama-sama pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua pada hari ini untuk mengikuti kajian mingguan Sabtu di bulan Ramadan ini, dan tentunya salawat serta salam ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari yang berbahagia ini, kami dengan gembira, dengan rasa gembira bisa mempersembahkan atau mengundang lagi Ustadz kita Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah untuk membawakan tema yang sangat menarik, yaitu cerita tentang sahabat Rasulullah Ubay bin Ka'ab, sangkori Rasulullah yang mana namanya pernah disebut oleh Allah, sang pencipta alam semesta ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan beberapa tata tertib selama kajian ini. Semoga dengan ini bisa menjadi tertib kajian kita. Menampilkan secara singkat saja. Pertama, menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah dikenali. Kemudian diharapkan mematikan fitur video dan memute mic audio saat join dan saat kajian berlangsung. Kemudian peserta didorong untuk mencatat ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Berikutnya kajian berlangsung selama kurang lebih 60 menit. Dan kalau ada pertanyaan tolong diharapkan sesuai dengan tema kajian yang disampaikan. Pertanyaan tersebut silahkan bisa disampaikan ke penanggung jawab negara masing-masing dan kemudian nanti dibacakan oleh co-host tersebut. Juga kami informasikan untuk pertanyaan umum, jika ada silahkan disampaikan kepada moderator, sementara untuk masing-masing negara silahkan disampaikan ke co-hostnya. Dan kami tekankan juga, hendaknya semua peserta tetap menghargai sesama dan menjaga kondusivitas selama kajian. Berikutnya, kita tentu saja berharap untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Semoga ilmu menjadi barokah dan bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, Ana persilahkan waktu dan tempatnya kepada Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Berjumpa kita kembali ya untuk meningkatkan keimanan kita. Untuk belajar yang mungkin selama ini kita sibuk dengan urusan dunia kita. Bahkan sebagian orang meninggalkan negerinya, berpisah dengan kerabat dan keluarganya. Mungkin sebagian untuk tujuan mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Tapi alhamdulillah,
di sela-sela kesibukan kita tetap menyempatkan diri untuk meraih derajat-derajat yang tinggi. Yang memang kata Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang dikasih ilmu beberapa derajat. Lebih daripada yang sekedar beriman. Sampai disebutkan Ibnu Abbas mengatakan di setiap derajat itu perbedaannya seperti antara langit dan bumi. Dan kita tahu fadlul alim alal abid. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Kata Nabi SAW, ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Seperti keutamaan rembulan purnama. Yang mungkin 3 atau 2-3 malam lagi kita akan melihatnya. Dibandingkan dengan bintang-bintang yang ahibati fillah. Pada suatu hari Allah Jalla Jalaluh pernah berpesan kepada hamba tercintanya, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, agar beliau menjumpai salah satu hamba Allah yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala. Kata Nabi SAW kepada Ubay, Inna Allah amarani an aqra'a alayka lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab. Yani surat Al-Bayyinah. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada aku, Allah memerintahkan kepada aku untuk membacakan kepada Ubay bin Ka'ab surat Al-Bayyinah. Apa kata Ubay? Wasammani, dan dia menyebutkan namaku. Artinya bisa jadi Allah memerintahkan kepada Nabi untuk membacakan kepada seluruh umatnya. Yang memang tugas Nabi alaihi salatu wassalam adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah. Maka Ubay bertanya, wasammani, dan menyebutkan namaku. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, nah, iya. Fabaka atau fadharifat aina. Ketika itu Ubay menangis. Hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Tentunya tangisan Ubay bin Ka'ab bukan tangisan kesedihan. Dan kita tahu bahwa ternyata bahagia pun dapat menyebabkan air mata menetes. Kenapa jemaah? Kita kok membahas tentang Ubay bin Ka'ab? Manusia itu perlu panutan. Kita itu perlu idola. Kita lihat bagaimana pengaruh idola terhadap penjualan barang. Jadi ketika seorang artis yang terkenal, yang memiliki follower banyak, diminta untuk memakai pakaian tertentu, untuk makan makanan tertentu, itu banyak orang yang beli pakaian itu. Bukan karena pakaian itu bagus. Bukan karena makanan itu enak. Tapi karena idolanya pakai. Idolanya makan. Maka kita lihat bagaimana selegram ya mengais rezeki dengan menjual popularitas mereka. Karena manusia itu suka untuk meniru. Dan itu satu hal yang wajar sebenarnya. Yang jadi masalah tatkala yang ditiru yang tidak baik. Tatkala yang dijadikan idola dan panutan adalah yang mengajak kepada keburukan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi SAW juga untuk meniru. Tapi siapa yang ditiru? Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 35.
Apa kata Allah? Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر كما Nanti. Putus. Nah, sepertinya putus bang sama koreknya. Atau masih connect? Nah, kita yang putus. Hah? Mohon bersabar. Nah, Afwan barusan terputus. Tafadhal. Nah, silakan. Dibaca lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar. Dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka. Mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik. Barakallahu fikum. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada Nabi SAW, fasbir kama sabara ulul azmi. Sabarlah seperti sabarnya ulul azmi. Orang-orang yang punya kesungguhan. Siapa mereka? Nabi Nuh alaihissalam. Sabarlah engkau seperti sabarnya Nabi Ibrahim. Seperti sabarnya Nabi Musa. Seperti sabarnya Nabi Isa. Jangan terburu-buru. Jangan tergesa-gesa. Oleh karena itu tatkala Nabi SAW disakiti oleh salah satu orang. Orang itu mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berlakulah adil engkau Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa innaka lam ta'dil." Engkau tidak adil dalam pembagian ini. Maka Nabi alaihi salatu wassalam langsung mengingat Nabi Musa alaihi salam. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam? Laqad udhiya Musa bi aktsara min hadha fasabar. Musa telah disakiti lebih parah dari ini. Dan dia bersabar. Jadi kadangkala kita itu perlu untuk melihat orang-orang terdahulu. Panutan-panutan kita yang menjadi motivator kita dalam beramal saleh. Siapa Ubay bin Ka'ab? Ana akan bacakan perjalanan hidupnya dari kitab Siyar A'lamin Nubala. Yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubaid bin Zaid bin Muawiyah bin Amr bin Malik bin Najjar. Dia dari kabilah Bani Najjar. Dikatakan beliau adalah Sayyidul Qurra. Sayyidul Qurra. Ada banyak para sahabat Nabi yang menghafal Al-Quranul Karim. Jadi ucapan qari itu dulu untuk penghafal Al-Quranul Karim. Ketika Nabi SAW mengatakan yang menjadi imam itu adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling pandai bacaan Al-Qurannya, maksudnya paling hafal Al-Quran. Dan tentunya bacaannya paling bagus. Yang terutama di antara para qurra
para penghafal Al-Quran Al-Karim adalah Abul Mundhir Al-Ansari, Ubay bin Ka'ab. Ahibati fillah, masuk Islamnya Ubay bin Ka'ab ini di awal-awal Islam masuk ke kota Madinah. Tahun ke-11 mungkin. Sebelum Bai'atul Aqabah yang kedua. Di mana Rasulullah SAW setahun sebelum hijrah, itu beliau mengutus Mus'ab bin Umair untuk berdakwah. Tatkala itu Ubay masuk Islam. Karena dikatakan Ubay ini termasuk orang-orang yang membaca kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Di kota Madinah, mereka hidup bersama orang-orang Yahudi. Sehingga sangat mudah bagi yang bisa membaca untuk, bagi orang yang suka membaca ya, itu biasanya akan membaca apa saja. Oh, subhanallah, tulisan yang ada pada waktu itu kitab suci, Taurat. Maka Ubay banyak mengetahui tentang sifat-sifat Nabi SAW yang ada di sana, sehingga dia tidak ragu lagi untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka dia ikut Bai'atul Aqabah, berangkat ke kota Mekah. Kemudian Ubay dikatakan juga termasuk yang ikut perang Badar. Jadi Bai'atul Aqabah ini salah satu peristiwa yang sangat spesial, di mana mereka tatkala itu berjanji untuk melindungi Nabi SAW, untuk membawa Nabi ke kota Madinah. Perang Badar seperti itu pula. Sebuah peristiwa yang sangat istimewa. Di mana Allah Jalla Jalaluh mengatakan kepada orang-orang yang hadir pada waktu perang Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalian perbuat apa yang kalian maui, sejatinya aku sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Ubay bin Ka'ab ikut Bai'atul Aqabah, ikut perang Badar. Ahibati fillah, kalau bicara perawakan Ubay, dikatakan bahwa dia rajulan dahdahan. Orangnya nggak tinggi, nggak pendek. Kana Ubay abyad ar-ra'si wal lihya. Ubay itu, ya ketika dia sudah tua. Ceritanya Ibn Abbas bin Sahal, Ubay itu rambutnya putih, jenggotnya putih. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ubay tentang ayat yang paling utama dalam Al-Quran. Bagaimana Rasul SAW mengajarin para sahabat, mendidik para sahabatnya. Sesekali beliau bertanya kepada para sahabatnya. Sekali-kali sahabatnya yang bertanya kepada Nabi SAW. Sekali-kali Nabi memberikan percontohan kepada para sahabat. Agar ilmu yang didengar dan didapat itu lebih merasuk. Dan Allah pun di dalam Al-Quran Karim sering mengatakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, atau di beberapa ayat. Nabi bertanya kepada Ubay tentang ayat yang paling agung di dalam Al-Quran Karim. Maka Ubay mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mungkin sebagian kita sampai hari ini belum dapat menghayati keagungan seayat kursi. Apa sih ayat kursi? Biasa aja. Ilmulah yang membuat orang itu jadi faham nih ayat yang paling. Ada 10 pesan di dalam ayat kursi. Satu ayat, di dalamnya ada 10 pesan. Berkaitan dengan keagungan Sang Pencipta. Jalla Jalla. Maka Ubay mengatakan ayat itu. Lalu Nabi SAW menepuk dadanya Ubay. Mengatakan kepada Ubay, liyahnikal ilmu Abul Mundhir.
Ulama mengatakan kalimat liyahnikal ilm Abul Mundhir, ini gelarnya Ubay. Abul Mundhir, ini ilmu ini menjadi sesuatu doa Nabi buat Ubay agar dimudahkan ilmu buat dia. Karena dia dikasih ilmu sama Allah. Untuk mengetahui ayat yang paling indah dalam Al-Quranul Karim. Maka didoakan sama Nabi SAW agar dia lebih berilmu lagi. Agar dimudahkan dalam menuntut ilmu. Dan kita tahu sumber ilmu semuanya. Kitab Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan jama'al Quran ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun. Kulluhum minal ansar. Ada 4 orang yang menghafal Quran full atau mengumpulkan Al-Quran full semuanya. Di masa Nabi SAW, yang mereka semua dari kalangan Ansar. Yang pertama Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, wa Zaid bin Thabit. Kemudian ada Abu Zaid, yang dikatakan adalah sepupunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Ubay pernah berkata kepada Umar bin Khattab, "Inni talaqqaitul Qur'an mimman talaqqahu Jibril alaihi salam wa huwa ratb." Aku nih mengambil Al-Quran ini, mendapatkan Al-Quran ini dari orang yang mendapatkan langsung dari Jibril dengan segar. Tanpa perantara, langsung. Nabi ketika turun ayat Quran, dipanggil Ubay. Dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dan diperintahkan mereka juga untuk menulis. Menulis wahyu tersebut. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi, ada riwayat yang mengatakan aqra'u ummati Ubay. Yang paling pandai hafalan Qur'annya atau bacaan Qur'an dari umatku adalah Ubay. Dan Nabi SAW menyuruh orang-orang untuk belajar sama Ubay. Jadi jamaah, kalau sekarang jadi ustadz itu, ya kalau bicara sertifikasi, perlu ustadz itu ada sertifikasi. Tapi dari siapa dan siapa yang mengeluarkan sertifikat. Insya Allah orang yang lulus dari sebuah pesantren, lulus dari perguruan tinggi Islam, dan dapat kesaksian dari para gurunya, bahwa dia adalah sosok seorang muslim yang alim, yang berakhlak mulia, Anda rasa itu menjadi sebentuk sertifikat. Di masa lalu maka ulama-ulama yang terdahulu memberikan sertifikat. Di masa Nabi SAW, Nabi yang memberikan sertifikat. Beliau mengatakan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi mengatakan istaqri'ul Qur'an min arba'. Belajarlah kalian Quran ini dari 4 orang. Min Ibni Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, wa Ubay bin Ka'ab, wa Mu'ad, yakni bin Jabal, wa Salim maula Abi Hudzaifah, dan Salim maula Abi Hudzaifah. Di riwayat ini 2 dari kalangan Muhajirin, 2 dari kalangan Ansar. Yang dari kalangan Muhajirin Abdullah bin Mas'ud dengan Salim maula Abi Hudzaifah, yang dari kalangan Ansar Ubay bin Ka'ab dan Mu'ad bin Jabal. Ahibati fillah, ada satu kelebihan atau mungkin juga keutamaan Ubay. Bahwa Ubay ini pernah berkata kepada Nabi SAW. Ingat, anak akan bacakan sirah ini dari kitab Siyar A'lamin Nubala. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jazaa'ul humma? Apa balasan buat orang yang terkena demam? Karena Ubay tahu tidak ada satupun yang menimpa manusia melainkan ada akan balasan buat dia. Nggak ada yang sia-sia di muka bumi. Qala tajril hasanat ala sahibiyah. Ya, kebaikan akan terus mengalir selama dia terkena penyakit itu dan dia sabar tentunya, maka pahala akan terus mengalir. Faqala, lalu Ubay berdoa. Apa doanya Ubay? Allahumma inni as'aluka humman la tamna'uni khurujan fi sabilika.
Ubay mengatakan, ya Allah, aku memohon kepadamu demam yang tidak menghalangiku untuk berjuang keluar di jalan. Falam yumas Ubay qat illa bihilhum. Ubay ini nggak pernah dipegang, disentuh kecuali badannya demam. Diamin. Karena Ubay termasuk sahabat Nabi yang doanya mustajab. Jadi sejak dia berdoa itu, dia demam terus. Apa yang dia cari? Dia ingin dapat pahala yang mengalir terus. Dan kita lihat jemaah, para sahabat Nabi itu bukan sosok manusia yang mencukupkan diri dengan satu amalan. Udahlah, anak ini insya Allah cukup. Nggak ada. Mereka berusaha untuk menggabungkan semua amalan. Dia sudah hafal Al-Quranul Karim. Dia mujahid fi sabilillah. Dan dia masih minta kepada Allah ganjaran. Dan ini salah satu bentuk keyakinan bahwa dunia ini adalah tempat sementara di mana kita semua akan meninggalkan tempat ini. Dan yang akan kita bawa adalah amalan. Al-Imam Al-Dhahabi mengomentari tentang keistimewaan Ubay ini. Beliau mengatakan bahwasanya demam yang selalu ada di diri Ubay itu membuat sedikit karakter dia berubah. Orangnya agak sensitif. Karena ya namanya orang sakit terus ya Maya. Orang itu terus merasakan di tubuhnya itu ada sakit. Dan kita tahu biasanya orang itu kalau sehat kemudian kasih sakit kadang-kala karakternya sedikit berubah. Sensitif ya, kita kalau punya orang tua mungkin sudah tua, sakit-sakitan, biasanya agak pemarah, sensitif. Itu yang terjadi dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan ini menjadi ujian juga buat Ubay bagaimana menahan emosinya karena dia sudah memohon kepada Allah doa tadi. Ahibati fillah, Ubay bin Ka'ab pernah suatu hari duduk di majelisnya Umar bin Khattab radhiyallahu. Tahu-tahu ada seorang yang ada perlu sama Umar bin Khattab radhiyallahu. Kemudian orang ini ya ketika dia ngomong sama Umar bin Khattab, dia termasuk orang yang pandai berbicara. Disebutkan namanya Jabir atau Juwaibir. Dalam orasi dia di depan Umar bin Khattab dan ada para sahabat di sana. Di situ dia menjelek-jelekan dunia. Menghinakan dunia ini. Setelah dia selesai bicara, maka Ubay mengomentari ucapan dia. Dengan mengatakan, semua yang kau ucapkan tadi baik. Cuma yang berkaitan dengan dunia, ada koreksi. Apa kata Ubay? Inna dunya fiha balaguna wazaduna ilal akhirah. Dunia ini adalah pengantar kita, bekal kita ke akhirat. Artinya kita hidup di dunia. Mau tidak mau kita harus sadar. Kita perlu, orang perlu ongkos dalam kehidupan ini. Dan untuk ke akhirat pun kita perlu bekal. Di mana bawa bekalnya? Ya di dunia. Wa fiha a'maluna allati najri biha ilal akhirah. Dan di dunia ini juga tempat kita beramal. Amal-amal kita di mana? Ya di dunia. Yang nujza biha allati nujza biha fil akhirah. Yang kita akan dikasih balasan di akhirat karena beramal di dunia. Jadi Ubay berusaha untuk meluruskan ucapan orang ini. Tatkala itu orang ini bertanya, "Man hadza ya Amirul Mukminin?" Siapa orang ini wahai Amirul Mukminin? Qala hadza sayyidul muslimin. Ubay bin Ka'ab. Ini penghulunya orang-orang Islam. Ubay bin Ka'ab. Subhanallah. Umar bin Khattab memberikan kesaksian. Bagaimana kesaksian-kesaksian dimulai dari Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk membacakan lam yakunil ladzina kafaru kepada Ubay. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyuruh para sahabatnya untuk belajar kepada Ubay. Bagaimana Ubay dipilih oleh Nabi SAW untuk menulis wahyu.
untuk mencatat Al-Quranul Karim. Kemudian bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat selektif untuk memberikan pujian. Umar mengatakan, "Hada sayyidul muslimin." Ini penghulunya orang-orang Islam. Ahibati fillah, ada sebuah cerita dari Abdullah bin Harith bin Naufal. Dia mengatakan, "Kuntu waqifan ma'a Ubay bin Ka'ab." Suatu hari aku sedang berdiri bersama Ubay bin Ka'ab fi dhilli utummi Hassan. Di bawah naungan bentengnya Hassan bin Thabit. Suqul fakih al-yawm. Pada waktu itu pasar buah sedang ramai. Berarti di bawah situ ada pasar yang digelar. Faqala Ubay. Lalu Ubay mengatakan, "Ala tara nas mukhtalifatun a'naquhum fi talabid dunya?" Apakah kamu ngelihat orang-orang tuh sedang lehernya itu ke kanan, ke kiri, kemana-mana dalam rangka mencari dunia? Ini namanya di pasar kita lihat, beli ini, balik ke sana, ngambil sini. Ramai pasar. Apalagi kalau pasarnya pasar buah. Yang kita lihat di Madinah ini, ya di musim buah aja akan ada pasar itu. Maka kata Abdullah bin Harith, "Bala betul, aku lihat tuh bagaimana orang hiruk pikuk mengumpulkan dunia atau mencari dunia." Karena sami'tu Rasulullah SAW. Ubay mengatakan, kalau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Yushiku ayyahsir al-furat an jabalin min dhahab." Atau ayyahsir al-furat an jabalin min dhahab. Hampir-hampir sungai Efrat itu akan menyingkap gunung dari emas. Airnya mengering, keluar gunung dari emas. Fa'idha sami'a bihin nas. Ketika orang dengar hal itu, apa yang akan terjadi? Kita lihat di Indonesia, kalau ada daerah yang ditemukan kandungan emasnya di gunung umpamanya, itu bisa ramai orang ke sana, penambang liar itu. Datang ke sana. Nanti pemerintah baru berusaha untuk mengontrol atau mengatur. Ini hanya mengandung emas. Nanti gunung emas. Wasaru ilai, maka orang-orang berangkat ke sana. Fayaqulu man indahu la in tarakna nas ya'khuduna minhu la yada'una minhu syai'an. Ketika ngelihat orang-orang itu, kalau kita biarkan orang ini ngambil, maka tidak akan ada yang tersisa. Habis tuh. Semua orang melihat seperti itu. Fayaqtulun nas atau fayuqtalun nas min kulli mi'atin. Dari setiap 100 orang yang terbunuh itu 99. Itu jamaah. Ini pesan Nabi SAW. Artinya Ubay berusaha mengingatkan sahabatnya ini. Kalau tadi bicara dunia, oke, dunia ini kita butuh. Ini teman-teman semua bekerja cari dunia. Nggak tercela selama tidak membuat kita terlena. Tapi Ubay mengingatkan dengan hadis Nabi SAW. Bahwasanya terkadang manusia itu gara-gara mengharapkan dunia, dia tidak peduli dengan orang lain. Mau terbunuh 99 orang. Dia berambisi. Artinya dia melihat orang pada mati, dia tetap ikut untuk ngambil. Dan juga ikut terbunuh. Dan terus seperti itu. Ubay bin Ka'ab pernah berwasiat. Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala rajulun di Ubay bin Ka'ab. Ada seorang yang pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Awsini, beri aku wasiat." Nih kalau kita kepingin selesai kajian ini, dapat wasiatnya Ubay, dengarkan wasiatnya Ubay. Ketika orang ini minta wasiat, maka Ubay mengatakan, "Ittakhid kitabullah imaman." Jadikan kitabullah imammu, pemimpin, pemandu yang di depan. Warda bihi qadiyan wa hakaman. Dan ridholah, puaslah engkau Al-Quran sebagai hakim yang memutuskan. Ikutin Quran. Apa yang ditetapkan, apa yang diputuskan, engkau ikut.
fa innahu alladhi istakhlafa fikum rasul. Sesungguhnya itu yang ditinggalkan oleh nabi kalian kepada kalian. Kitab syafi'un. Dia akan memberikan syafaat. Nah, Quran akan datang memberikan syafaat. Muta'un. Dia ditaati. Wa syahidun la yutam. Dia akan memberikan kesaksian sebagai saksi yang tidak tertuduh. Kita kadang-kadang ada orang mau nolongin kita, ya ketika persidangan umpamanya. Belum tentu orang ini saksi ini diterima. Kan ada saksi yang meringankan umpamanya. Tapi Al-Quranul Karim, dia syafi'un muta'un wa syahidun la yutam. Dia akan memberikan pembelaan, diterima pembelaannya, dan dia sebagai saksi yang tidak tertuduh. Fihi dzikrukum wa dzikru man qablakum. Di dalam Al-Quran ada peringatan buat kalian dan peringatan dari umat-umat sebelum kalian. Disebutkan di sana. Wa hukmu ma bainakum. Di situ ada hukum di antara kalian. Apa saja masalah kalian. Kembalikan ke Quran. Wa khabarukum wa khabaru man ba'dum. Di sana ada berita kalian tentang kalian. Dan berita yang setelah kalian. Maka ahibati fillah. Di bulan Ramadan ini. Hendaklah kita banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Apalagi kita sudah mau masuk 10 hari terakhir. Artinya 10 pertama udah lewat. Disebutkan Ubay bin Ka'ab ini. Ubay dan ada 2 sahabat yang jadi imam sholat tarawih pada waktu itu. Dipilih oleh Umar bin Khattab, kalau nggak salah Ubay bin Ka'ab dengan Tamim Ad-Dari. Disebutkan bahwa Ubay bin Ka'ab ini biasa menghatamkan Quran setiap 8 malam. Artinya dalam sholat dia 8 malam dia hatam. Ini tidak khusus di bulan Ramadan. Secara umum dia seperti itu. Wa kana Tamim, sedangkan Tamim Ad-Dari yang juga dijadikan imam oleh Umar bin Khattab pada waktu itu setiap 7 malam dia hatam. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengumpulkan orang untuk sholat tarawih. Yang awalnya sholat di masjid itu, ya rombongan sendiri-sendiri. Lalu dikumpulkan Umar dan yang dijadikan imam pada waktu itu Ubay bin Ka'ab selama bulan Ramadan. Fakana yusalli bihim 20 raka'ah. Disebutkan Imam Zahabi bahwa Ubay ketika itu sholat malam bersama mereka 20 rakaat. Dan yang dibaca pada saat itu disebutkan ratusan ayat 1 rakaat. Ahibati fillah. Ubay tatkala mendapatkan Al-Quran Karim. Tentunya dia benar-benar ingin beribadah. Ingin sibuk membaca Al-Quran Karim. Ingin sibuk sholat. Membaca ayat-ayat Allah. Yang akhirnya ya tugas menyampaikan Quran ini kepada yang lainnya tidak bisa maksimal. Maka Abul Aliyah radhiyallahu anhu seorang tabi'in mengatakan kana Ubay sahiba ibadah. Ubay itu dulu orang yang tekun ibadah, fokus ibadah, artinya banyak sekali ibadah dia. Falamma ihtajan nas ilaih tarakal ibadah wa jalasa liqam. Ketika orang-orang butuh sama Ubay, akhirnya Ubay meninggalkan ibadahnya, artinya ibadah-ibadah tambahan dia itu dia tinggalin. Terus ngapain? Duduk ngajar. Makanya kadang-kala seorang ustadz yang mengajar itu akan berdampak kepada jumlah ibadah dia. Volume ibadah dia. Karena dia harus duduk, ngajar ya. Apalagi di zaman sekarang, dia harus mempersiapkan diri sebelum dia menyampaikan ilmunya. Dan ini akan berdampak kepada ya ketekunan atau banyaknya jumlah ibadah dia. Dan Ubay memilih akhirnya untuk sibuk mengajar. Tapi jamaah, walaupun seperti itu, Ubay tetap menghatamkan Al-Quran tiap 8 malam. Karena sejatinya, ya kalau kita bicara seorang pendakwah pun, dia perlu untuk memperbaharui keilmuan dia, mengupgrade keilmuan dia, dan setiap orang membaca Al-Quranul Karim, insya Allah dia akan dapat ilmu baru,
dan terus seperti itu. Terakhir jamaah, Ubay ini pernah tanya sama Umar bin Khattab. Sebelum meninggalnya Ubay, dia bertanya, "Malak la tasta'miluni? Kenapa engkau kok nggak jadikan aku amil, gubernur atau pekerja apalah gitulah." Dikasih tugas tuh, dikasih jabatan sama Umar bin Khattab. Apa kata Umar? "Akrah ayyudanna sadinu." Aku takut agamamu nanti ternodai. Karena memang jabatan kadangkala berbahaya. Disebutkan Ubay meninggal dunia di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Muhammad ibn Umar al-Waqidi menyebutkan bahwasanya ya banyak sekali pembicaraan tentang meninggalnya Ubay bin Ka'ab ini, yang lebih kuat adalah di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Karena Muhammad bin Umar al-Waqidi, dia tanya kepada keluarganya. Disebutkan bahwasanya Ubay meninggal pada tahun 22 Hijriah. Jadi di masih pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dikatakan Umar berkata, "Al-yawm mata sayyidul muslimin." Hari ini telah meninggal dunia sayyidnya orang-orang Islam, dan pada hari itu kota Madinah penuh jalannya berdesak-desakan. Ada Utay bin Damrah bertanya, ada apa nih orang-orang kok seperti gelombang lautan, gelombang manusia itu di jalan-jalan penuh sekali. Kenapa mereka? Faqala ba'dum, "Ma anta min ahlil balad?" Engkau bukan penduduk Madinah. Kalau bukan, dia pendatang. Qala fa innahu qad mata al-yawm sayyidul muslimin. Hari ini telah meninggal dunia sayyidnya orang-orang Islam. Siapa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Itu mungkin yang dapat kita kaji sedikit, ya masih banyak tentang Ubay bin Ka'ab. Mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk mencari tahu tentang Ubay bin Ka'ab lebih dalam lagi. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khair. Khair, jazakallahu khair, Ustaz, wa barakallahu fik, atas ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Ustaz Syafiq, kita beranjak ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang dikumpulkan dan masuk ke co-host. Kira-kira kita boleh bertanya berapa menit, Ustaz? Untuk kayaknya sampai jam 5-10 menit. 5-10 menit berarti ada 27 menit. 20-an. 27 menit. Banyak ya. Hah? Hai. 27 menitan kali ya. Insya Allah, bismillah. Baik, bismillah ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Ana sebutkan dulu, urutkan dari Myanmar yang barusan masuk. Silahkan Pak Ustadz Aslam untuk membacakan pertanyaannya. Tafadhol, Ustadz. Baik. Assalamualaikum, Ustadz. Ada pertanyaan dari teman, bahwa pertanyaan adalah bagaimana kita membagi porsi dan menentukan prioritas dalam masalah Al-Quran ini, antara tahsin, antara memperbaiki bacaan, kemudian membaca, kemudian menghafal, kemudian tadabbur, ya, memahami arti dan tafsirnya. Bagaimana porsi dan prioritasnya sebenarnya? Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah, kalau kita melihat sikap manusia terhadap Al-Quran ini berbeda-beda. Jadi bagaimana sikap kita seharusnya ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengeluhkan kaumnya. Beliau mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata dalam Al-Qur'anul Karim, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dia tinggalkan. Jadi ada orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak membacanya sama sekali.
tidak membacanya, tidak menghafalnya. Ada yang membaca tapi tidak mentadabburinya. Ada yang membaca mentadabburinya tapi tidak mengamalkannya. Tidak menjadikannya sebagai sumber hukum buat dia. Jadi kondisi manusia itu berbeda-beda. Terus bagaimana sikap kita? Kalau bicara membagi porsi tersebut, maka membagi porsi tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Paling tidak. Ketika Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Amr bin As, yang dia biasa menghatamkan Quran setiap malam, dikatakan engkau hatamkan Quran ini sebulan sekali. Ini ada target dari Nabi SAW. One day, one juz. Membacanya. Tapi di sini sambil membacanya, engkau atur. Karena ada manusia yang memang sedang dalam proses belajar. Di pondok umpamanya. Dan pondok pun kita lihat beda-beda. Ada pondok yang stressingnya tahfidz. Sehingga anak ini lulus 30 juz. Tapi ada pondok yang stressingnya bukan di situ. Di bahasa Arabnya. Anak ini lulus cuma 10 juz. Karena targetnya berbeda-beda. Tapi secara umum, umat Islam paling tidak baca Quran. Membaca Al-Quran dengan artinya. Usahakan. Sebulan sekali. Masa nggak bisa hatam Quran sebulan sekali dengan artinya? Oh mungkin berat Ustaz. Oke kalau gitu 2 bulan sekali. Kalau 2 bulan sekali berarti one day setengah juz. Usahakan baca sama artinya. Kemudian kalau bicara hafalan, bagaimana dengan hafalannya Ustaz? Baik, secara umum kalau masyarakat awam, engkau hafallah pada tiap tahun 1 surat pendek. 1 tahun 1 surat pendek. Sehingga umurmu 37 tahun, juz amma selesai. Umurmu 40 tahun, engkau masuk ke surat juz tabarak. Namun semua kembali kepada kemauan dan kemampuan kita. Kita tuh kalau benar-benar menghargai Quran, maka insya Allah kita bisa bersemangat. Jadi pembagian porsinya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Tapi jangan sampai kemudian kita meninggalkan Al-Quran, tidak membacanya sama sekali. Paling tidak tadi dikatakan 2 bulan sekali. Itu insya Allah lumayan lah. 1 hari setengah juz. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair untuk jawabannya Ustaz. Untuk berikutnya ada beberapa pertanyaan juga dari Oman. Silakan dari Oman co-host untuk menyampaikan Syakulair moderator. Assalamualaikum Ustaz. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya berkaitan dengan permasalahan di Quran surat Al-Hijr Ustaz. Allah Jalla Jalaluhu berjanji untuk menjaga Al-Quran baik secara makna maupun lafaznya. Apakah perbedaan qiraat tidak bertentangan dengan ayat di atas Ustaz? Syakulair Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Bicara perbedaan qiraat. Yang pertama mungkin berkaitan dengan Ubay bin Ka'ab. Ada beberapa bacaan Ubay bin Ka'ab yang mungkin termasuk mansukh, yang dihapuskan. Karena Allah mengatakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha." Berarti ada ternyata ayat-ayat yang dihapuskan. Yang Allah bikin nabinya lupa. Melainkan Allah akan datang yang lebih baik. Ubay bin Ka'ab ada beberapa ayat yang Umar mengatakan sebenarnya sudah mansukh gitu. Ditegur sama Umar bin Khattab Ubay ini. Ketika dia membaca sebuah ayat, akhirnya Ubay mengatakan, kalau engkau berkenan, sudah aku nggak mau ngajar lagi gitu. Kata aku enggak, engkau tetap ngajar. Fadl, engkau tetap ngajar. Tapi Umar mengingatkan bahwasanya ternyata ada ayat-ayat yang memang dihapuskan, yang mungkin di mushafnya Ubay belum terhapuskan di sana. Maka Quran ini diriwayatkan secara mutawatir. Jadi bukan satu orang. Kalau memang ada satu sahabat yang membaca seperti A, tapi ternyata riwayat yang lainnya tidak. Berarti ini tidak masuk dalam riwayat yang mutawatir dari Al-Quran Karim. Sedangkan qiraat itu mutawatir. Qiraat sab'ah. Yang itu termasuk penjagaan Allah Azza wa Jalla. Artinya dengan 7 qiraat itu pun Allah menjaga Al-Quran. Allah ketika mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun."
Dan kami benar-benar akan menjaganya. Sehingga kalau kita lihat para orientalis pun nggak bisa menyerang umat Islam, menyerang Al-Quran dengan masalah qiraat. Karena memang itu termasuk dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga mushaf yang ada, yang kita lihat sekarang ini mushaf Utsmani, itu qiraat bisa masuk dengan mushaf yang sama seperti ini. Hanya memang jamaah, dulu Quran itu ditulis tanpa ada titik, tanpa ada harokat. Sehingga qiraatnya tadi bisa berbeda. Sedangkan yang kita lihat sekarang, yang kita milikin, ini mushaf Utsmani, mushaf dengan Ratham Utsmani, dan yang di situ riwayatnya dari riwayat Hafiz an Asim. Tapi yang jelas, ini penjagaan Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi seperti ini pun tetap terjaga. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fik, Ustaz. Untuk Oman, apakah ada pertanyaan lagi atau cuma satu? Sudah selesai moderator. Baru satu ya Mas. Mungkin yang lain Oke, semua. insyaallah. Khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Jerman. Silakan Akhtar untuk membawakannya atau membacakannya. Padahal. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas tausiahnya. Semoga Ustaz, keluarga, tim Ustaz selalu di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan pertanyaan dari ibu yang mempunyai suami orang Jerman yang mualaf. Suami saya mualaf dan dia belum bisa membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ini sering membaca tafsir Al-Quran. Bagaimana agar suami saya lebih mencintai Al-Quran dan dapat mengamalkannya? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Buat teman-teman yang punya suami mu'alaf atau istri mu'alaf, maka tolong bersungguh-sungguh dalam rangka mengajarin dia. Rasulullah SAW, kalau ada orang baru masuk Islam, maka beliau menyuruh kepada para sahabatnya untuk diajarin Quran. Wa faqihu fid din, untuk diajarin agamanya. Jadi Qurannya dibacakan kepada dia, karena itulah sumber dari agama Islam ini, kemudian diajari permasalahan agama. Karena sebagian orang menikah dengan non-muslim, ya sekedar untuk nafsunya saja. Setelah itu masing-masing semua sibuk cari dunia, pasangannya yang baru masuk Islam ini tidak dibimbing. Apalagi kadang-kala masuk Islamnya juga sekedar ketika akad nikah. Setelah itu dia nggak sholat, dia nggak apa. Alhamdulillah kalau tadi katakan ibu punya suami yang semangat untuk belajar Al-Quranul Karim, maka penting bagi dia memang membaca tafsir Al-Quran. Kalau dia masih belum bisa membaca Qurannya, dia membaca tafsirnya. Sebelum membaca tafsirnya, mungkin perlu dikasih penjelasan tentang keutamaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran. Bagaimana Quran ini di seluruh penjuru dunia. Engkau akan dapatkan satu Quran. Kalau engkau masuk ke masjid manapun di muka bumi ini, mau di Afrika, mau di Australia, maka engkau akan dengar yang membaca, yang sholat akan membaca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ceritakan tentang keutamaan Al-Quran. Kemudian sampaikan juga bahwasanya membaca Al-Quran, satu ayat itu, satu huruf itu 10 kebaikan, satu ayat itu lebih baik dari seekor onta yang gemuk. Seperti itu. Ini untuk memotivasi dia, dan juga sampaikan bahwasanya mudah untuk mempelajari Al-Quran Karim. Mudah. Banyak orang mengatakan ketika dikasih tahu hurufnya, orang tuh kalau nggak pernah lihat huruf Arab, tentunya dia nol, nggak ada yang bisa dia baca. Seperti Ana kalau dikasih tulisan Cina, Ustaz baca, Ustaz, aduh apa yang mau dibaca? Nggak ada miripnya sama tulisan Latin. Sama sekali nggak ada miripnya. Atau yang di Jawa dikasih tulisan Jawa sekarang. Kasih apa? Ono Coroko itu. Mau baca dari mana? Nggak ada kemiripan sama sekali. Tapi jangan takut. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan,
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sesungguhnya kami benar-benar membuat Al-Quran mudah untuk diingat. Maukah dia mengingatnya? Kemudian yang terakhir nih. Membaca Al-Quran itu tidak harus dengan mushaf. Loh, gimana Ustaz? Dengan hafalan. Emangnya dulu para sahabat yang belajar sama Ubay bin Ka'ab itu belajarnya dengan ditulis di papan, dikasih mushaf satu persatu? Enggak. Dibacakan kepada mereka dan mereka mengikuti bitalaqi. Artinya dia memang mendengarkan dari gurunya, lalu dia mengulanginya kepada gurunya. Sehingga bacaannya benar-benar sahih. Jadi untuk suami ibu yang bertanya, ibu mungkin bisa mengajarkan kepada dia untuk menghafal. Tanpa dia harus bisa baca Quran dulu. Artinya proses membaca Quran. Karena menghafal itu insya Allah mudah. Kalau kita bicara Al-Fatihah, sehari insya Allah hafal. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, 1 jam hafal insya Allah. Tanpa bisa membaca. Dengan mendengar. Karena seperti itulah dahulunya. Kalau sekarang Alhamdulillah bisa dengan mendengarkan. Bacaannya siapa? Ya sudah, syekh yang nyaman bacaannya, Syekh Hudzaify umpamanya, udah suruh dengerin dia Al-Fatihah. Beberapa kali insya Allah dia sudah hafal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz Syafiq. Dan untuk pertanyaan berikutnya, silakan dari negara Uni Emirat Arab, dari Abu Dhabi. Insya Allah ada beberapa pertanyaan. Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Iya, Ana menyampaikan pertanyaan dari Akh Budi Abu Sabitah dari Abu Dhabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz jamaah sekalian. Izin bertanya Ustadz, bagaimana trik ataupun metode untuk bisa menguatkan hafalan Al-Quran, terutama bagi anak-anak dan keluarga Ustadz? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana menguatkan hafalan anak-anak, alhamdulillah. Anak-anak ini Allah kasih hafalan yang kuat. Jadi memang manusia itu tatkala kekuatan nalarnya belum sempurna, maka kekuatan hafalannya sangat istimewa. Tapi nanti dengan bertambahnya umur, semakin dia mampu menalar, biasanya hafalannya nanti berkurang, kekuatan hafalannya. Tapi kita tahu hafalan ini butuh pengulangan aja. Diulangin, ulangin aja. Jadi anak-anak itu suruh ngulangin lagi, ngulangin lagi, ngulangin lagi. Yang mungkin di awal memang belum mampu, artinya belum nangkep gitu. Ya kalau memang 10 kali membaca belum hafal, baca 20 kali. Belum hafal, baca 30. Belum hafal, 100 kali baca. Loh, iya, baca seperti itu. Lama-kelamaan kita akan mudah menghafal. Awalnya 100 kali, nanti turun. Alhamdulillah saat anak nggak 100 kali hafal. Sekarang 150 hafal. Karena kekuatan hafalan tadi seperti pisau yang diasah terus. Ini kalau yang tua-tua. Tapi kalau yang anak-anak biasanya Masya Allah. Mereka nggak sampai seperti itu. Yang tua-tua jangan pernah putus asa. Anak udah tua Ustaz. Nggak ada alasan kau sudah tua. Kalau kau punya niat, emangnya para sahabat Nabi ketika menghafal Quran mereka itu anak-anak semuanya. Mereka udah tua-tua. Karena masuk Islamnya mereka juga memang sudah tua sebagian mereka. Tapi mereka tetap berusaha untuk menghafal. Ada yang anak-anak di antara anak-anak para sahabat Nabi. Jadi perlu mengulangi, kemudian jangan lupa untuk memurojaah anak-anak. Ya. Orang tua juga harus peduli sama anak-anaknya. Karena sebagian orang tua itu bergantung kepada sekolah. Ya udah, pokoknya sekolah nanti lulusan sana hafal Quran. Dan dia memang tahu, oh fulana hafal Quran, fulan. Coba dilihat, fulana hafal Quran karena sekolahannya atau karena orang tuanya. Kebanyakan karena peran orang tua bersama sekolah. Di sekolah diajarin, di rumah dimurojaah.
Insya Allah dengan seperti ini anak-anak insya Allah akan kuat hafalannya, dan keluarga juga akan punya hafalan Quran. Dan sekali lagi jemaah, tadi kalau kita bicara ya sejelek-jeleknya lah, yang umur 40 tahun hafalnya 40 surat, yang umur 50 hafalannya 50 surat, itu sejelek-jeleknya lah, sehingga kita benar-benar termotivasi. Malu kita ketika umurnya 40 tahun hafalannya masih 4 surat. Kemana aja kita selama ini? Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz Syafiq untuk penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari jamaah Swiss. Insya Allah Pak Panji bisa membawakan pertanyaannya. Fadhol, Pak Panji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Saya akan membacakan pertanyaan dari jamaah di Swiss ini. Bolehkah mengajarkan bacaan Al-Quran sementara kita sendiri masih belajar dan masih perlu banyak yang dikoreksi lafaznya? Demikian Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Bicara orang yang belum fasih membaca Al-Quranul Karim, maka jangan ngajarin dulu. Kenapa? Kalau bacaan dia salah ya. Kalau bacaannya benar, cuma mungkin kurang bagus. Karena ada orang bacaannya benar, tapi kalau bicara suaranya, nadanya, dia biasa-biasa aja. Nggak ada masalah berarti. Tapi kalau bacaan dia masih belum benar secara makhrajnya umpamanya, secara tajwidnya nanti, kalau dia ngajarin orang, nih orang akan belajar kesalahan. Sehingga dia sampai kapanpun bacaannya salah. Maka sulit untuk memperbaiki bacaan atau hafalan lama yang sudah salah. Karena ketika diajarin salah. Maka nasihat ana, kalau tadi ada teman-teman yang mungkin, Ustaz ini di luar negeri Ustaz, nggak ada banyak yang bisa baca Quran. Alhamdulillah sekarang ada sarana. Bisa telepon Ustaz, ngaji online. Atau kita bisa nonton YouTube, ada pelajaran bacaan di situ, makharijul huruf. Kemudian setelah kita belajar, usahakan disetorkan, cari Ustaz. Nggak ada di Swiss umpamanya, bisa telepon Indonesia, Ustaz, ana mau setoran Al-Fatihah ana Ustaz ya. Yang mungkin tadi awalnya ada kawan yang membimbing, tapi kita harus setor sama Ustaz. Jangan sampai bacaan kita salah. Setorkan kepada Ustaz. Via telepon, sekarang alhamdulillah dikasih kemudahan. Jadi harapannya agar yang kita ajarkan itu bukan sebuah kesalahan yang akan membuat orang ini hafalannya salah terus. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik, Ustaz Syafiq. Ini ada satu pertanyaan lagi dari jamaah Oman. Langsung saja Abu Sultan untuk membacakannya, silakan. Assalamualaikum. Ya, jazakallahu khairan Mas Tisno. Sebenarnya ini jamaah dari Zoom, Ustadz. Bagaimana menyikapi hadis setiap amal anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kebaikan. Sedangkan dalam hadis lain bahwa umat Nabi Muhammad SAW umat yang paling mulia dan akan pertama masuk surga. Karena umat yang umurnya pendek tapi amalannya dilipat gandakan, tapi di konteks dalam hadis itu adalah amalan dari anak Adam, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Mungkin yang dibicarakan ini kan amalan anak Adam, artinya semuanya dari sejak Nabi Adam alaihissalam ya sampai sekarang. Wallahu a'lam. Kalau bicara kebaikan, Allah melipat gandakan kebaikan anak Adam. Hanya saja buat umat Islam bukan keistimewaan itu. Keistimewaan yang kalau puasa semua orang puasa. Bahkan ibadah puasa ini spesial banget. Di mana pahalanya yang tahu cuma Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan memberikan balasan terhadap puasa. Dan kita tahu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum.
Puasa ini diwajibkan atas kalian sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Artinya sama aja. Ini ibadah sangat spesial yang lebih indah daripada yang lainnya. Karena ibadah ini ibadah khusus untuk Allah yang nggak ada orang tahu orang itu puasa atau tidak. Kecuali Allah Azza wa Jalla. Kalau orang bicara dia puasa, lisan dia. Benarkah dia puasa? Allah yang tahu. Yang menjadi keistimewaan umat ini, yang Nabi SAW mengatakan, Nahnul akhiruna sabiquna yaumil qiyamah. Kita orang-orang yang terakhir, tapi yang akan mendahului pada hari kiamat. Itu diantaranya adalah Allah berikan kemuliaan kepada umat ini, ya sebagai umat yang terbaik, dan Allah berikan kepada mereka seperti malam Lailatul Qadar. Umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Umat Islam, dia sekarang 60-70 tahun. Nabi Adam 960 tahun. Nabi Nuh 1400 tahun kira-kira. Beliau berdakwah selama 950 tahun di kaumnya. Umurnya lebih dari itu, dia mengatakan sampai 1400 tahun. Artinya mereka umurnya panjang-panjang, Pak Dokter. Umat kita pendek, tapi Allah berikan kepada mereka keistimewaan salah satunya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 bulan, bayang. Satu malam. Dan Allah berikan tiap tahun. Ada Lailatul Qadar. Kalau 10 tahun berarti engkau umurnya 834 tahun. Ya. Kalau 20 tahun engkau dapat Lailatul Qadar, 1600-an lebih. Gimana kalau engkau 30 tahun, tiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar, maka engkau dapat kebaikan yang lebih 2400 tahun. Inilah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi kalau dilipat gandakan amalan, insya Allah di umat-umat sebelumnya dilipat gandakan amalan buat mereka, walaupun ada beberapa hal yang menjadi beban buat umat-umat sebelumnya, dan di agama kita telah diangkat beban tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya bisa disampaikan oleh Pak Said yang dari Belanda. Silakan Pak Said. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ami Said. Ya, apa khair Ami Said? Alhamdulillah. Kok kayaknya kedinginan Ami Said ini? Iya, betul. Ini lagi agak dingin, betul Ustaz. Masya Allah. Tafadhal Ami Said. Nah. Ya. Ini dari Ummu Aswah Zumir. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin bertanya. Ana sudah beberapa kali mendengar bahwa sebagian besar ulama menyatakan bahwa bagi wanita yang sedang haid tidak apa memegang dan membaca Al-Quran yang ada terjemahan atau membaca dari HP saat kajian Ustadz yang temanya muslimah menggapai Lailatul Qadar. Juga Ustadz menyampaikan bahwa jika wanita sudah haid tetap mengaji. Yang Ana tanyakan, mengaji atau baca Al-Quran yang seperti apa yang dibolehkan? Apa hanya murojaah hafalan saja atau boleh tetap tadarus untuk mengejar target dalam bulan Ramadan ini? Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ya, memang kalau bicara tentang membaca Al-Quranul Karim buat seorang muslimah yang sedang datang bulan, ini masalah khilaf ya. Jumhur ulama melarang. Jumhur ulama melarang. Namun ada pendapat yang membolehkannya. Di antaranya adalah pendapat Imam Malik rahimahullahu ta'ala, walaupun mungkin sebagian melihat yang diperbolehkan itu untuk murajaah sebagai seorang guru yang ngajar Quran. Gimana kalau dia datang bulan? Masa sepekan dia nggak ngajar Quran? Libur juga ngajar Qurannya. Atau seorang perempuan yang datang bulan. Bagaimana dia 40 hari dia nggak baca Quran? Maka dia diperbolehkan baca Quran. Cuma memang ada sebagian ulama yang mengikat ini untuk orang untuk murajaah supaya hafalannya tidak hilang. Tapi intinya ketika dia diperbolehkan berarti dia boleh baca Quran. Tapi ingat, tidak dengan menyentuh mushaf. Tidak dengan menyentuh mushaf. Jadi buat orang-orang yang memang biasa membaca Al-Quranul Karim, atau tadi dia punya hafalan Quranul Karim, dia mau tidak mau harus memurajaah, dia lebih boleh lagi gitu untuk membaca Al-Quranul Karim. Dibandingkan dengan orang yang
yang hanya ingin baca sekarang aja, lagi datang bulan jadi kepingin baca. Baru kepingin baca ketika datang bulan. Maka insya Allah buat perempuan-perempuan yang murojaah itu lebih utama. Tapi bagi mereka yang memang sedang intent untuk membaca Al-Quran Karim, untuk menghatamkan Al-Quran Karim, semoga nggak masalah dia membaca Al-Quran Karim tanpa menyentuh mushaf. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Ustadz, ini ada 2 pertanyaan lagi yang masuk ke Ana. Sepertinya ini dari tanah air, dari dalam negeri. Apakah masih ada waktu dan boleh juga dibacakan, Ustadz? Kayaknya 1 pertanyaan lagi. Soalnya teman-teman pada mau berbuka di sini. Baik. Kalau gitu, Ana bacakan pertanyaan yang dari Ibu Pertiwi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baiknya dalam membaca Al-Quran selama bulan Ramadan ini, cukup membaca sampai khatam berkali-kali atau dengan membaca terjemahannya supaya mengerti arti dari apa yang dibaca, walau tidak sampai khatam. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Harapan anak antum harus khatam sama artinya. Harus khatam sama artinya. Ya. Kalau sebulan nggak khatam, nggak ada masalah. Antum hatam, artinya setahun paling nggak hatam. Soalnya kalau memang kita mau hatam sama artinya sebulan, sulit. Yang mungkin antum nanti Syawal berhenti baca Quran. Kata mau baca Quran lagi nanti Ramadan lagi. Maka orang yang biasa membaca Al-Quran kan sepanjang tahun. Tadi kita bicarakan bagaimana bisa hatam Quran sebulan sekali. Nggak bisa 2 bulan sekali hatam Quran. Artinya sehari kita baca setengah juz. Tahu sama artinya sulit, oke nggak masalah. Punya waktu untuk membaca Quran dengan artinya, punya waktu membaca Quran untuk menghatamkannya. Umpamanya dikatakan, ya berapa halaman sih Quran ini? Oh 600 halaman. Baik, 600 halaman berarti kalau dibagi setahun 2 halaman, hatam antum setahun. Sama artinya nih. Jadi dikhususkan kita punya waktu untuk membaca Quran. Dengan artinya, mentadaburinya, dan punya waktu untuk membaca Quran sampai selesai, sampai hatam. Karena memang jamaah, walaupun kita nggak tahu artinya, Quran ini punya pengaruh yang sangat indah kepada kehidupan seorang muslim. Dia terikat terus sama Quran. Apalagi kalau dia baca sama artinya. Jadi di bulan Ramadan ini, antum mungkin punya waktu khusus untuk hatam, one day, one juz yang tanpa arti. Kemudian antum punya waktu yang tiap hari baca sama artinya. Dimulai tahun ini, Ramadan tahun ini, Anda mulai membaca Quran dengan artinya 1 hari 3 halaman sama artinya umpamanya. Sampai Ramadan tahun depan, antum sudah hatam Quran dengan arti. Insya Allah. Dan sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan hal itu kecuali Allah menolong kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Wafikum barakallahu fiik wa jazakallahu khair Ustaz Syafiq atas ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua, dan ya dengan jawaban-jawaban yang antum berikan kepada kita. Alhamdulillah kita sudah mulai menuju kepada akhir dari kajian ini pada hari ini. Sebelum kita tutup, Ana kasih informasikan dulu bahwa jangan lewatkan kajian berikutnya, yaitu pada hari Sabtu minggu depan, tanggal 1 Mei, Ustadz Firanda mengenai akhlak mulia yang memotivasi, kemudian dengan Ustadz Syafiq Reza Basalamah mengenai kisah Nabi Musa dan Khidir sebagai buah manis sabar. Insya Allah kita akhiri saja perjumpaan kita hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah
bermanfaat.